Cara untuk melepas dari tanda bilangan 666. Apakah ada cara? Ya, ada cara. Dan sekarang apa hal besar yang sedang mereka kerjakan atas seluruh penjuru bumi? Bagaimana supaya umat manusia memberontak terhadap Elohim dengan apa? Dengan mereka menerima materai daripada 666. Dan seperti apakah materai itu? Seperti apakah tanda bilangan itu? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Cara untuk melepas dari tanda bilangan 666. Apakah ada cara? Ya, ada cara. Ya. Tadi Elohim berfirman, anakku, baca dari kitab Yakobus. Ya. Jadi di dalam kitab Yakobus, mari kita buka bersama-sama untuk kita terlebih dahulu berpengertian. Cara seperti apa yang Elohim maksud untuk membebaskan dan melepaskan kita dari tanda bilangan 666 agar kita tidak terjerat, agar kita tidak terjebak dengan apa yang telah mereka rancangkan, ya. Bahkan jauh hari sebelum, dan kita tidak tahu, ya. Tidak seorang pun kita tahu semenjak kapan mereka sudah merancangkan untuk menerapkan atau mencanangkan tanda bilangan yang akan mereka taruhkan di dahi dan di tangan kita, ya. Namun sebagai anak-anak Elohim kita harus penuh pengertian dan penuh hikmat Elohim untuk mengenal, karena mereka tidak akan memperlihatkan wujud asli mereka. Mereka tidak akan membukakan siapa mereka yang sesungguhnya, tetapi mereka akan datang sebagai Mesias-Mesias palsu. Mereka akan datang sebagai penyelamat-penyelamat palsu yang akan menerapkan bagi seluruh dunia, yang akan menerapkan bagi seluruh umat manusia, ya, hal-hal yang baik. Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh kita yang ada di sini, ya, baik belum tentu benar. Di saat kita memahami kalimat yang saya sampaikan tadi, maka saudara pun akan bisa memiliki hikmat dan pengertian serta berpengetahuan tentang hal-hal yang akan kita hadapi ke depan, ya. Karena tanpa hikmat maka tidak ada pengertian, ya. Jadi coba renungkan. Baik belum tentu benar, ya. Kalau benar sudah pasti baik. Nah, iblis menerapkan hal-hal yang baik untuk menjerumuskan, ya, untuk menyesatkan umat manusia. Dia tidak akan menawarkan hal-hal yang jahat untuk menyiasati umat manusia supaya umat manusia terjebak di dalam penyesatan-penyesatan yang sedang mereka kerjakan dan bahkan telah dikerjakan, ya. Bahkan sudah jauh hari sebelum penyesatan-penyesatan ini telah memenuhi seluruh bumi, ya. Baik dari pengajaran, apalagi penyesatan pikiran, penyesatan hati, segala macam, ya. Dan sekarang apa hal besar yang sedang mereka kerjakan atas seluruh penjuru bumi? Bagaimana supaya umat manusia memberontak terhadap Elohim dengan apa? Dengan mereka menerima materai daripada 666. Dan seperti apakah materai itu? Seperti apakah tanda bilangan itu? Tanda bilangan itu akan semakin nyata kita ketahui di saat akan ada sesuatu yang akan diterapkan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Sudah di depan mata.
Dan sudah sangat jelas bagi anak-anak terang yang mengetahui dan yang melihat segala zaman. Sudah sangat jelas bagi anak-anak terang untuk melihat semuanya ini. Step by step mereka kerjakan, ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana mereka mulai menerapkan, ya, angka bilangan ini. Dan mereka akan masuk itu ke dalam segala sistem, ya. Nah, dan pada akhirnya sistem ini akan diberlakukan untuk sebagai alat transaksi, ya. Di saat mereka sudah memasuki perekonomian, maka disinilah, ya, penggenapan daripada kitab Wahyu, di mana dikatakan tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Semua akan dinyatakan, ya. Semua mereka akan beri tanda itu, baik muda, tua, kaya, miskin, semua. Nah, tanda seperti apa? Yaitu peraturan, ya. Karena dikatakan di tanda itu kan, mereka tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Berarti tanda itu adalah peraturan. Nah, di mana peraturan itu dinyatakan kita tidak bisa membeli dan menjual. Nah, tanpa tunduk dan taat akan segala apa yang mereka lakukan, ya. Jelas di sini siapa yang bekerja? Si jahat, ya. Saya sedikit bersaksi. Tadi sebelum saya mau menyampaikan ini, karena memang ini merupakan kelanjutan daripada apa yang Elohim sampaikan minggu lalu, ya. Sebelum live baru saja ini, ya, baru beberapa menit yang lalu, tiba-tiba saya sesak, ya. Dan saya merasakan tubuh saya sangat keras. Dan biasanya kalau seperti itu, oh ada dianya ini siapa, ya? Dia yang dari kegelapan, ya. Dia tidak akan suka di saat ini akan diberitakan. Karena di saat kebenaran itu akan diberitakan, ya, maka Elohim akan bekerja bagi setiap orang yang percaya. Elohim akan berdaulat kepada saudara yang mendengarkan ini dan percaya dengan apa yang Elohim sampaikan. Jadi sebelum saya live, ya, itu saya peperangan, keras sekali, ya, keras. Nah, dan saya melihat, saya diperlihatkan, ya, dia itu berbicara seperti mengejek dan tertawa, ya, penderitaan katanya, ya. Karena memang inilah yang akan kita bahas. Nah, tetapi iblis tadi tertawa, menertawakan seluruh bumi karena penderitaan akan dia lakukan, ya, di balik, ya, sesuatu yang baik, yang kelihatan baik yang akan diterapkan, yang sesungguhnya penderitaanlah yang akan berjalan, ya. Dan terlebih penderitaan itu sesungguhnya, kalau tubuh kita yang menderita, it's okay lah, tapi jangan sampai jiwamu yang binasa. Makanya milikilah hikmat dan pengertian. Oke. Nah, jadi untuk melepaskan kita daripada tanda bilangan tersebut, ya, mari kita baca dari Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang 14 kita baca sampai selesai, ya. Yakobus ayat yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan 26. Ini kunci, ya. Di saat engkau telah mempraktekkan ini, di saat engkau teguh di dalam ini, maka engkau akan diselamatkan dan terbebaskan dari tanda bilangan 666. Nah, ini perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Jadi yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman itu apa? Mari kita baca dari ayat 14. Apa
apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Coba, ada nggak hubungan ayat ini dengan tanda bilangan itu? Oke, saya jelaskan ya. Untuk menyelamatkan kita, ya, untuk terluput dan terlepas dari tanda bilangan adalah iman. Ya, iman percaya kita kepada Elohim, kalau dialah Elohim yang akan menyelamatkan, kalau dialah Elohim yang akan meluputkan kita, kalau dialah Elohim yang akan memampukan kita untuk melalui segala pencobaan-pencobaan yang sedang dan akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Ya, karena pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi. Ya, itu tertulis di dalam kitab Wahyu. Ya, nah, jadi tanda bilangan ini juga adalah pencobaan besar, di mana inilah nanti ya hal yang paling besar sebagai pemurnian daripada anak-anak yang katanya sebagai anak-anak Elohim. Kelihatan sesungguhnya apakah benar mereka beriman kepada Elohim. Oke, yang pertama tadi menyelamatkan adalah iman percaya kita kepada Elohim dengan menerima dia sebagai Elohim dan juru selamat bagi kita. Ya, nah, namun di saat kita percaya, di saat kita bisa beriman, dia yang menyelamatkan, itu harus dibarengi dengan perbuatan. Ya. Nah, jadi itu akan dibarengi dengan perbuatan. Oke? Hapus. Nah, jadi di saat itu dibarengi dengan perbuatan seperti apa? Ya, seperti apa? Oke, mari kita lanjut. Ya. Nah, di saat masa kesusahan itu tiba, Elohim telah berfirman kalau penerapan-penerapan akan dilakukan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Nah, namun saudara percaya Elohim akan menyelamatkanmu di masa itu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira seperti apakah penyelamatan itu akan dilakukan? Ya. Di saat engkau tidak bisa membeli dan menjual, apakah penyelamatan itu akan dilakukan? Satu contoh, engkau berdiam di tempatmu yang hanya 10 kali 20. Oh, udah lebar ya yang saya katakan tadi ya, 10 kali 20. Atau kita taruh ya 15 kali 50, sudah panjang ya. Ini kalau sempat di luar sana, di perkotaan atau di perumahan memiliki lahan 15 kali 50, oh, itu sudah panjang sekali ya. Nah, sekiranya di masa tidak bisa membeli dan menjual, ya, engkau berdiam di tanah itu, di rumahmu, kira-kira seperti apakah penyelamatan yang Elohim akan lakukan kepada saudara? Ya, apakah cukup di saat saudara tidak bisa membeli dan menjual? Apakah cukup dengan hanya berdoa di sana saja? Ya, tetap berdoa dan bekerja. Sementara engkau tidak akan bisa bergerak lagi kemana-mana dengan engkau tidak menerima sistem yang telah diberlakukan tadi. Coba bisa dimengerti ya? Nah, jadi inilah pentingnya iman dan perbuatan. Situasi-situasi itu telah diberitahukan sebelumnya kepada hambanya Yohanes, ya, di Pulau Patmos, yang akan diberitahukan kepada kita dan telah diberitahukan kepada kita, yang seharusnya sebagai anak-anak Elohim, anak-anak terang, anak-anak bijaksana, harus bisa menyikapi pesan-pesan itu sekiranya masa itu akan terjadi. Apakah yang harus kita lakukan kalau masa itu, satu contoh, kita ketemu di masa itu, atau Elohim belum datang di masa itu, ya, atau kita belum mati di masa itu. Jadi kan kita sudah membaca yang seharusnya kita harus dipenuhi hikmat dan bijaksana untuk
untuk mengantisipasi. Itulah kebijaksanaan. Mengantisipasi sekiranya itu terjadi, apa yang harus kita perbuat, ya. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau engkau beriman di masa itu, ya, oh Elohimku akan menyelamatkanku, namun engkau tidak ada perbuatan, engkau pun tidak bisa bergerak, bagaimana? Bukankah itu satu kekonyolan? Bukankah itu satu kebodohan? Ya, yang ada engkau menyiksa diri sendiri dengan apa? Hanya bertahan di dalam tempatmu yang hanya sedikit itu, tanpa bisa melakukan apa-apa. Apakah seperti ini yang Elohim mau? Apakah seperti ini yang Elohim ajarkan? Tidak. Ya. Perbuatan itu adalah melakukan segala cara dengan tuntunan Elohim, di mana kita bisa mampu bertahan dan berjuang. Ya, saya sudah bukakan kepada saudara. Jadi di dalam iman dan perbuatanlah maka saudara bisa lepas. Ya, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi itu sama halnya dengan seseorang, Bapak berikan kami makanan pada hari ini, tetapi dia pun tidak bekerja, hanya di rumah saja menunggu makanan itu datang. Ya, apa seperti itu yang Tuhan mau? Tidak. Ya, yang Elohim mau di saat kita berdoa, maka kita tetap bekerja. Ya, nah di dalam pekerjaan kita yang kita lakukan, di sanalah Elohim berdaulat. Ya. Tetapi mungkin ada seorang berkata, padamu ada iman. Tetapi mungkin ada seorang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Elohim saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, gemetar. Nah, jadi tadi seorang berkata dia punya iman. Yang ini ceritanya yang seorang tunjukkan kepadaku, ya, imanmu tanpa perbuatan, dan akan kutunjukkan kepadamu, ya, perbuatanku tanpa iman, seperti itu, ya. Oh, enggak, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, jadi di sini kita harus memahami secara dalam, ya, bagaimana menunjukkan iman, ya, dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi di sini saya sampaikan kepada saudara, ya, di saat saudara telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi, ya, kalau tanda bilangan ini akan dinyatakan, saudara pun membuat bahtera, ya, tahu, ya, arti daripada bahtera ini, ya, persiapan-persiapan yang kita lakukan, ya, di saat masa susah itu terjadi, ya. Nah, namun saya sampaikan, kalaupun engkau mengadakan persiapan itu, kalaupun engkau melakukan persiapan itu, ya, namun kalau imanmu tidak teguh kepada Elohim, ya, dan engkau pun tidak melakukan apa yang dikehendaki Elohim, itu sama saja dengan nol, ya. Begitu juga engkau yang mengatakan engkau beriman namun engkau tidak melakukan tindakan apapun, ya, untuk melepaskanmu dari tanda bilangan tersebut, itu juga sama aja hakikatnya dengan mati, ya. Nah, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan
perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Karena banyak orang mengatakan, ya, kita kan dibenarkan karena iman. Ya, kalau kita menerapkan perbuatan, mereka selalu berdalih mengatakan, ya, kita kan dibenarkan karena iman. Ya. Tetapi sesungguhnya saudara terkasih, ya, iman itu menjadi sempurna dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita, sama seperti Abraham. Ya. Jadi banyak orang mengatakan, ya, Abraham dibenarkan karena iman. Mari kita baca di sini. Ya. Nah, Abraham dibenarkan dengan apa? Di sini komplit. Abraham dibenarkan oleh iman dan perbuatan-perbuatannya juga. Ya, jadi ingat, jangan hanya membaca sedikit-sedikit saja, dibaca keseluruhannya supaya kita tahu, ya. Dan kita tidak menentang firman dengan firman, ya. Nah, karena banyak orang karena sedikit firman yang dia pelajari sehingga dia menentang orang dengan firman, padahal hanya secuil itu, ya. Sekali lagi saya baca yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Elohim, maka Elohim memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Elohim. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jelas, ya? Jadi bagi setiap orang yang selalu mengambil senjata, kalau kita hanya dibenarkan karena iman, baca ayat ini. Karena di sini dikatakan jelas sekali, ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Lengkap, ya? Nah, jadi kita dibenarkan karena iman dan perbuatan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke, sekarang saya akan membacakan, ya, apa yang Elohim sampaikan bagi kita, ya, yang dimaksud dengan perbuatan tadi yang harus kita kerjakan, ya. Mari kita simak dan baca bersama-sama, ya. Ini pesan Elohim bagi kita. Terpujilah Elohim dan kemuliaan bagi Elohim dan sukacita bagi kita yang selalu diberi perkenanan untuk mendengarkan isi hatinya, ya. Elohim berfirman, kekuasaan memenuhi bumi. Kehendak di bumi ini sudah semakin besar, melakukan segala apa yang telah diberitahukan sebelum semuanya itu terjadi. Apa itu kira-kira? Ya. Yaitu untuk menguasai bumi. Pembinasa keji akan berdiri, ya. Di mana orang-orang yang akan menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata, ya. Di saat penguasa-penguasa akan berdiri, di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, terkadang kita berpikir peperangan itu hanya sebatas, ya, ada senjata-senjata atau rudal-rudal yang dilemparkan ke satu wilayah seperti itu, ya, atau ada tentara-tentaranya yang bersekutu atau saling berperang, ya. Mungkin peperangan seperti itu yang kita bayangkan. Tetapi di dalam Efesus dikatakan kalau peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat di udara, ya. Jadi peperangan kita itu melawan apa? Ya, itu ada tanda koma, saudara. Ya. Jangan saudara berpikir, oh ini pemerintah di udara, ya. Oke, kita buka dulu dari Efesus pasal 6. Kita baca, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12.
Ada handphone terjemahan lama. Oke, ini saya akan baca dari terjemahan baru yang pada umumnya dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia lah terkhususnya ya. Saya akan baca dari terjemahan baru dulu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi oke, ayat 11 karena ini tanda koma ya. Ayat 10 ya, biar lengkap. Memang seperti itulah kalau Elohim sudah membawa ya. Dari ayat 10, perlengkapan rohani ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Elohim, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ini seperti pesan bagi kita ya. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Elohim, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi harus kita kenakan perlengkapan persenjataan Elohim supaya kita bisa bertahan dan kita bisa melawan tipu daya daripada iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi ada penghulu-penghulu dunia ini ya. Nah, berikutnya melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya harap saudara paham dengan arti kalimat tersebut ya. Saya akan baca dari terjemahan lama. Karena kita bergumul bukannya dengan manusia, melainkan dengan segala penguasa, kuasa dan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud apa? Kejahatan. Jadi di sini ya, lawan kita adalah penghulu dunia yang memerintahkan segala kejahatan-kejahatan, termasuk apa? Yang memerintahkan penerapan untuk umat manusia menerima tanda bilangan 666 ya, yang memaksakan manusia untuk menerimanya, di mana seluruh umat manusia tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu ya. Dan siapa lagi lawan kita? Dan segala kuasa roh yang jahat di udara ya. Saya akan baca dari ILT ya. Sebab bagi kita, ini ILT 3 ya. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi ya. Nah, jadi sudah cukup jelas kita untuk mengetahui ya, sesungguhnya peperangan kita itu apa ya. Siapakah yang menjadi lawan kita pada akhirnya ya. Di sini Elohim berfirman ya, di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa ya, di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Nah, ini ada oknumnya, ada orangnya ya. Jadi Elohim katakan akan ada orang-orang ya yang akan menjadi penguasa-penguasa dan mereka akan berdiri. Dan sesungguhnya telah
berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, di sanalah teruji nantinya ya, kita yang katanya beribadah, kehendak di bumi ini semakin besar, dimaukan segala hal dan menyerukan persatuan, artinya menerapkan segala persatuan di seluruh bangsa-bangsa. Yang sesungguhnya ya, persatuan yang mereka lakukan itu untuk sebuah peraturan, di mana peraturan itu adalah untuk menyangkal atau menentang Elohim. Karena apa? Karena di saat saudara menerima tanda bilangan ya, maka saudara telah menyangkal Elohim ya. Bisa dipahami sejauh itu ya. Nah, jadi penguasa-penguasa dunia ini membuat tipu muslihat. Jadi mari kita beralih ke Efesus tadi, supaya kita terbebas, supaya kita bisa bertahan dan kita bisa mampu melawan tipu muslihat daripada si jahat. Maka kenakanlah perlengkapan senjata Elohim ya. Apa itu? Berketopongkan keselamatan ya. Semua saudara pelajari nanti di Efesus ya. Oke, saya akan lanjut ya. Mereka memberlakukan perintah-perintah supaya umat manusia tunduk kepada bilangan binatang yang telah kuberitahukan bagimu. Jadi ini sepertinya adalah konfirmasi yang Elohim berikan kembali kepada kita akan apa yang tersebut, maka orang-orang itu akan dibunuh, supaya orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut menjalani kesusahan dalam seluruh kehidupannya, sehingga sekiranya mungkin mereka pun tertunduk oleh kehidupan mereka yang semakin kesusahan, karena orang-orang yang menolak akan dipersulit, sehingga mereka itu tidak akan memperoleh apapun, supaya mereka tertunduk akan bilangan tersebut. Ya. Jadi di sini dikatakan supaya kita menjauhi yang namanya perkotaan. Kenapa? Ya. Dan ini adalah salah satu dari perbuatan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar kita terlepas ya dari pencobaan-pencobaan besar ya. Setidak-tidaknya kita tidak terlalu disusahkan, kalaupun kesusahan itu akan datang ya. Namun kita tidak terlalu sulit, karena coba saudara bayangkan ya, sekiranya lah dulu peraturan ini diberikan, tadi dikatakan ya. Nah, peraturan itu akan dilakukan sehingga kepada semua umat manusia diberi tanda itu, agar setiap umat manusia bisa membeli dan menjual dengan tanda bilangan tersebut. Dan katanya tadi, kalau orang yang tidak menerima, maka mereka akan dibunuh, artinya diberhentikan segala akses ya. Nah, dan orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut akan menjalani kesusahan di segala aspek kehidupan, sehingga ya sekiranya mungkin, berarti di sini digambarkan orang-orang yang masih bertahan nantinya ya di perkotaan tanpa ada apapun ya, maka mereka pun akan dicobai ya. Iblis pun akan mencobai keturunan-keturunan yang melakukan hukum-hukum Elohim katanya ya, ini itu ya. Nah, dengan jalan apa? Kelaparanlah, sakit penyakitlah, kesusahanlah. Akhirnya apa? Tunduk dan menerima. Akhirnya berdalih, ya mungkin itu belum, ya mungkin itu belum saatnya, masa iya sih. Nah, akhirnya berdalih. Karena apa? Desakan-desakan dari kehidupan, desakan-desakan atau tuntutan-tuntutan dari kehidupan, termasuk perut saudara ya. Karena coba bayangkan, jikalau engkau bertahan hanya di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak mau menerima penerapan yang mereka lakukan, di mana mereka menerapkan sistem atau peraturan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Seperti apakah tanda itu? Nanti kita akan melihat ya. Nah, intinya ya, baik itu seperti kartu, baik itu aplikasi, baik itu barcode, baik itu scan di tangan, scan di wajah, tutup akses untuk hal itu ya. Nah,
Nah, kalau sekiranya itu telah diberlakukan, engkau hanya berada di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak bisa membeli dan menjual, oke, engkau bisa membuat stok bahan panganmu untuk sementara waktu. Namun berikutnya bagaimana? Nah, sementara apalagi di perkotaan semua sumur-sumur bor, ya. Nah, air minum juga dibeli. Dari mana saudara akan membeli air minum sementara saudara tidak tunduk kepada peraturan tersebut, ya? Seseorang pernah berkata kepada saya, ya saya nanti jemput dari sana bu, katanya ada di sana mata air. Seberapa jauh pak dari sini? Ya adalah sekitar 10 atau 15 menit kita naik mobil, berarti jauh kan? Bapak ke sana naik apa? Ya naik mobil lah bu. Nah, kan nanti tidak bisa membeli dan menjual. Nah, bapak kan tidak menerima. Terus bensin mobilnya bapak beli dari mana? Bapak dapat dari mana? Nah, itulah saking ya tidak luasnya pengetahuan itu, sempitnya pengetahuan itu, ya. Jadi dia kata ada lagi orang, ya. Oh nanti aku nyimpan emas. Terus emasnya untuk apa bu? Ya nanti kalau aku butuh makan, aku kasih emasku aja sama tetanggaku, katanya. Ya, tetanggaku nanti yang kusuruh membeli. Apa bedanya? Ibu telah memakannya itu. Karena apa? Mereka membeli beras itu dengan tanda bilangan, ya. Apa bedanya bu? Jadi benar yang Elohim katakan, bahkan di dalam firman-Nya pun engkau yang dari perkotaan keluarlah, kan ada tertulis. Kenapa kita harus mengeraskan hati? Ya. Nah, jadi ini salah satu tindakan yang harus kita lakukan, ya. Supaya kita dari hari ini berdoa, ya. Supaya Elohim bukakan, ya. Ini ada satu pertanyaan. Di gunung gak punya tanah, terus gimana? Percaya gak sama Elohim? Disinilah iman saudara pun teruji. Benarkan ada perbuatan, tapi seperti apa perbuatanmu? Pertama, percaya dulu akan pesan ini. Ya, di saat saudara percaya, ya, sampaikan kepada Elohim, Bapa saya mau. Tetapi berikan saya kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Tunjukkan kepadaku anak-anakmu yang bisa menyatu dan bersatu untuk hal ini. Karena saya, ya, yang menyampaikan hal ini kepada saudara telah melihat mujizat Elohim, kuasa Elohim di saat saya taat akan perintah ini. 2021 Elohim telah memerintahkan saya keluar dari perkotaan. Dan luar biasanya yang Elohim sampaikan, ya, bawa keluarga si A, si B, si C, si D. Secara logika dari mana? Ya, kalau hanya diri saya yang saya bawa, mungkin lebih tenang beban saya. Ini Elohim perintahkan bawa keluarga si A, si B, si C, dan si D. Saat itu, jikalau saya bisa katakan kepada saudara, uang yang kami miliki hanya cukup untuk ongkos kami keluar dari kota tersebut. Paling 3 atau 5 juta uang kami yang ada di ATM di saat Elohim perintahkan keluar dari perkotaan, ya. Dan saat itu saya hanya katakan, Bapa, kemana kami akan engkau bawa? Dan apa yang akan kami lakukan? Elohim perintahkan untuk bercocok tanam. Ya. Bingung toh, saya bukan seorang petani yang pernah pegang cangkul dan bertani. Saya bukan anak petani juga yang istilahnya bisa mengajarkan saya bertani, ya. Tetapi Elohim memerintahkan saya untuk tetap melayani dan tetap menuntun jemaat-jemaatnya. Diperintahkan lagi saya membawa keluarga si A, si B, dan si C, ya. Tetapi apa? Di saat saya tahu Dia yang memerintah dan saya taat, tanggung jawabnya lah atas hidupku. Itu saya pegang. Ya, ya sudah Bapak. Engkau yang telah memerintahkan, maka engkau yang akan membukakan jalan bagi hambamu. Dan apa yang terjadi? Bagaimana Elohim tidak bersuka cita melihat anak-anaknya yang percaya penuh kepadanya. Ya. Nah, saya pun taat dari perintah itu. Hanya 1 bulan saya melangkah. Karena perintah itu bulan 10. Karena saya ingat itu Oktober. Saya diperintahkan keluar bulan November. Ya. Nah, dan saya keluar bulan C, ya, yang bahkan tadinya tidak komplit suami istri saya kenal, ya, pribadinya lah dulu, ya. Nah, tetapi
Karena Elohim yang berfirman, mereka pun mau. Kecengangan bagi saya saat itu. Apa iya beneran suamimu mau? Iya loh Bu. Nah, padahal saya belum ada tempat saudara kemana saya akan hantar mereka, kemana saya akan bawa mereka ya. Tetapi di saat saya taat sebelum melangkah ya, sebelum saya keluar ya, Elohim telah mendatangkan, membukakan berkat-berkat itu. Saya diperkenalkan pada akhirnya kepada seseorang yang dimana kesana kami pertama sekali berangkat, yang sudah tersedia tempat ya. Walau pada akhirnya Elohim pun akan tarik kami dari sana. Jadi kami seperti bangsa Israel ya, yang keluar dari tanah Mesir. Hanya doa kami tetap seperti Yosua dan Kaleb untuk masuk ke tanah perjanjian ya. Nah, di saat saya taat, di situ ada berkat-berkat yang Elohim perintahkan. Dari mana saya punya uang untuk membeli tanah? Ya, perladangan saya tidak punya. Ya, dari mana saya punya uang untuk mencukupi keluarga-keluarga yang Elohim perintahkan untuk saya bawa? Tetapi itu adalah anaknya, itu adalah urusannya Elohim. Di saat kita taat, maka belajarlah untuk taat dan belajarlah untuk berserah, maka semua akan dibukakan bagi saudara. Ya, bagi saudara yang mau tahu di mana kami tinggal, chat di WA. Ini ada WA saya kan. Nah, jadi saya selalu pampangkan nomor WA supaya apa? Kita tetap bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, ya. Oke. Jadi dan kami mempersiapkan diri untuk segala sesuatu, kalaupun masa kesusahan itu tiba, ya kami tetap bersiap-siap, ya. Walaupun sampai detik ini kami masih tetap belajar, ya. Dan itu sebenarnya kalau saudara katakan ya, sekiranya penerapan daripada yang dikatakan digital ini tahun depan, coba saudara mau ngapain? Mau kemana saudara? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di saat saudara hanya berada di rumah saudara yang sepetak itu, sementara saudara tidak bisa membeli dan menjual, mau makan apa? Mau mati konyol di sana, ya. Makanya saya akan sarankan, sudah, apa aset yang bisa kamu geser sekarang? Geser dan alihkan ke aset yang lebih bermanfaat bagimu di saat tanda bilangan itu akan diterapkan, ya. Yang tadinya rumahmu hanya sepetak itu bisa engkau alihkan ke tanah yang sangat luas bagimu, bisa untuk bercocok tanam, untuk mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidupmu. Karena kalau di akhir zaman ya, bagi kita itu asalkan cukup makan dan pakaian itu sudahlah cukup, ya. Nah, itu saudara-saudara terkasih yang dikasihi Elohim, sangat dikasihinya saudara dan saya. Makanya setiap waktu ini saja yang dibukakan, yaitu tanda bilangan, ya. Dari mulai penerapan suntikan itu sudah diingatkan kita kalau ya penerapan cairan itu kemarin yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya ya pintu gerbang untuk mereka menerapkan yang lebih besar lagi, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem yang akan mereka berlakukan, ya. Nah, jadi saran saya, apa yang sudah ditetapkan sekarang berhentikan. Banyak yang bertanya kepada saya, jadi gimana dong Bu? Nah, kalau ini di-scan segala macam, ya itulah ujian. Ya sudah, makanya cepat keluar, ya. Nah, cepat keluar dari sana supaya segala akses yang kau lakukan tidak scan, kan gitu, ya. Nah, karena sekarang kan sudah scan wajah, scan tangan, ya. Dengan kata lain apa? Data-data kita sudah ada di sana, sudah terdata kita ini di sana, kan gitu, ya. Sementara tanda itu ya, nah di dahi dan di tangan, ya. Nah, herannya saya lagi melihat Indonesia saat ini, terlebih gereja-gereja ya, sudah banyak yang buta. Bahkan yang katanya hamba-hamba Elohim, mereka buta, tidak mengenal zaman ini, tidak mengenal perkembangan teknologi. Padahal sesungguhnya penerapan tidak bisa membeli dan menjual itu akan melalui kemajuan teknologi. Sekarang ya, gereja-gereja sudah diterapkan untuk memberikan persembahan dengan apa? Barcode. Apa ini? Peraturan apa ini? Ya. Hai gereja-gereja, bertobatlah. Dan hai engkau jemaat-jemaat, kalau gerejamu memberlakukan demikian ya,
bicara dengan gembalamu. Bukakan kepada yang siapa tahu dia telah buta. Dengan akses-akses yang akan mulai dilakukan untuk memberlakukan tanda bilangan 666. Sadarkan gembala-gembalamu akan hal itu, ya. Masa sekarang kita harus ikut di dalam sistem dunia ini, ya kan? Ya. Memberi persembahan dengan barcode, ya. Curious itu, ya. Saya katakan jujur, ya. Saya berdoa akan hal ini, apakah Elohim berkenan? Saya sampaikan kepada saudara, ya. Tidak berkenan. Ya. Dan saya akan tetap pertahankan ini, ya. Elohim tidak berkenan di saat engkau sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Nah, jadi saatnya apa? Kemarin ada jemaat yang nelpon kepada saya, dan itu sebenarnya, ya, cara Elohim memberitahukan kepada saya bagaimana jahatnya dunia luar saat ini, ya. Ibu ini pun menangis, ya, melihat bagaimana, ya, peraturan ini telah dilakukan. Oke, sepertinya saya akan baca dulu. Nanti saya lanjut dan saya minta tim ingatkan saya untuk melanjut cerita ini tadi, ya. Sebelum saya lanjut cerita tentang si barcode ini, saya akan baca lagi. Kita akan lanjut, ya. Nah, jadi dikatakan tadi kalau, ya, sistem akan diberlakukan, ya, seluruh umat manusia akan diterapkan kepada mereka, akan diberi tanda supaya mereka bisa membeli dan menjual, ya. Oke. Nah, saya lanjut. Lakukanlah firmanku, kata Elohim, percayalah akan seluruh perintahku untuk membawa engkau jauh dari pencobaan, agar kiranya engkau mampu menghadapi segala apa yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Apa yang akan terjadi? Pencobaan-pencobaan besar, di mana kita akan dicobai dengan segala sesuatu, ya. Nah, kita akan dicobai. Satu contoh, saudara lapar. Kamu lapar, mau makan, butuh beras. Nah, tanda tangan ini. Kamu sakit, butuh rumah sakit. Nah, tanda tangan ini, ya. Kamu mau beli tanah, ya, kamu punya uang. Nah, tanda tangan ini, ya. Semua akan masuk ke digital, ya. Kembali lagi Elohim firmankan, keluarlah dari perkotaan. Baru kali ini, ya, ada berapa kali keluarlah dari perkotaan? Biasanya sekali-sekali, tapi ini sampai berapa kali? Sudah 3 kali, ya. Keluarlah dari perkotaan, sebab sesuatu yang telah diberitahukan bagimu telah digenapi, ya. Kenapa Elohim katakan telah digenapi? Karena Elohimlah yang telah melihat semuanya ini di alam roh. Kalau memang ini sudah akan dinyatakan, artinya ditetapkan, akan diberlakukan, ya. Elohim yang melihat ini semua, dan Elohim tahu ini sudah digenapi, ya. Tinggal penerapan lebih kencang lagi kepada semua umat manusia, ya. Sudah binasa bumi ini dengan segala keinginannya. Angkatan ini sudah akan berlalu. Sungguh sulit, sangatlah sukar keadaan di dalam bumi saat ini. Sulit bagimu untuk berdiri di atas firmanku oleh segala keadaan yang akan diperhadapkan bagi engkau. Sekali lagi, mari simak kalimat ini. Engkau katakan beriman, benar? Engkau katakan teguh imanmu kepada Elohim, benar? Ya, benar. Walaupun saya tidak mendengar saudara-saudara, ya. Nah, namun apakah di saat masa itu imanmu akan teguh dan engkau bisa bertahan di dalam firman Elohim? Karena di sini Elohim katakan, sulit bagimu untuk berdiri di atas firmanku oleh segala keadaan yang diperhadapkan bagi engkau. Karena sungguh Elohimlah yang tahu keadaan saudara dan saya. Tetapi pesan-pesan ini akan selalu diberikannya untuk meneguhkan saudara dan saya, ya. Jadi sekalipun engkau mengatakan pahlawan, sekalipun engkau mengatakan engkau benar-benar imanmu sangat kuat, ya, namun kalau kesusahan itu ada di hadapanmu, ya, pahlawan pun gentar, ya. Sulit bagimu
berdiri di atas firman-Ku di saat segala sesuatu semakin besar di hadapanmu. Sebab sungguh keadaan akan semakin dipersulit. Ya, akan semakin dipersulit. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, ya, maksudnya dengan Elohim membukakan ini sekarang bagi saudara dan saya, ya. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupanmu, supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut. Ya. Jadi di saat engkau mendengarkan ini, di saat Elohim telah memberitahukan segala keadaan ini bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupan supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut. Ya. Ambil keputusanmu. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini. Ya. Mulailah hidup sederhana. Murah kok lahan. Ya. Jangan pula saudara membandingkan harga di kota dengan harga di pedusunan, ya. Di kota satu pertapakan pun itu sudah kadang M-man, ya. Oh, 1 M aja yang ada di tanganmu, misalnya jangankan 1 M, setengah M pun yang ada di tanganmu, oh sudah sangat lebih itu, ya. Nah, ya, karena apa? Ibu Heni Situmorang berdiri hanya dengan uang 3 juta, ya. Saudara masih punya puluhan juta dan ratusan juta, ya. Yang hitungan juta saja bisa berdiri, ya. Nah, makanya jangan sayangkan apa yang kamu miliki saat ini, lepaskan. Saatnya duri-duri itu dilepaskan. Engkau yang tumbuh di semak duri, saatnya lepaskan duri-duri itu, ya. Jadi Elohim memberikanmu berkat. Hanya seberapa besar engkau mengalihkan berkatmu ini, bahkan untuk kebaikanmu sebenarnya, bukan untuk kebaikan Elohim, ya. Nah, Elohim bukakan ini untuk kebaikanmu. Engkau jual pun hartamu untuk kebaikanmu-nya. Supaya apa? Supaya engkau terlepas dari pencobaan yang sangat besar, ya, dari kesulitan yang akan diperhadapkan kepadamu, ya. Sampaikanlah, kata Elohim tadi, sulit bagi mereka untuk bertindak. Nah, ini Elohim sudah menyampaikan, ya, sulit katanya bagi saudara untuk bertindak. Sayang, ya. Saya katakan sayang, ya. Saudara mendengar tetapi sulit untuk bertindak. Saya sampaikan kepada saudara saat ini, jikalau engkau punya, jangan engkau sayangkan. Saya tidak memerintahkan saudara untuk membuang itu untuk hal yang sia-sia. Bahkan hanya alihkan itu kepada asetmu yang baru. Hanya ganti nama saja, ya. Nah, yang tadinya rumah mewah menjadi ladang yang begitu asri, ya. Itu milik saudara, bukan milik saya. Bukan untuk kepentingan saya, itu untuk kepentingan saudara, ya. Nah, di saat saudara belum ada apa-apa, ya, atau tidak ada apa-apa, tiru contoh seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Di sini mungkin saudara harus, ya, meneladani. Di sini saya tidak membanggakan diri, tetapi, ya, saya mencontohkan teladan sebagai pengikut Hamasyah kepada saudara. Saya yang tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya dan beriman penuh Elohimku Elohim yang kaya. Dan terbukti sampai detik ini kami terpelihara dari yang tadinya hanya nompang di tempat orang lain, ya. Sudah nompang di tempat orang lain, keluar dari sana nompang di lahan orang lain, ya, dengan hidup di tenda biru. Jangan kalian pikir, ya, kami sudah hidup seperti ini sekarang, ya. Oh, berbagai macam perjuangan kami ini, ya. Nah, tidur di tenda-tenda, ya. Masih enak tendanya semua kita tim yang tenda yang ada resletingnya. Ini enggak, tendanya tenda biru, sekiranya ular masuk, ya. Oh, bisa masuk, orang tidak ada pintu, tidak ada apa-apa, hanya terpal biru, tetapi penyertaan Elohim besar. Karena apa? Saya tidak mau disusahkan dengan segala keadaan, ya. Tetapi saya akan susah di saat apa? Perkenanan Elohim jauh daripada itu aja kesusahanku. Saya akan susah jikalau keadaanku seperti itu, ya.
Jadi kalaupun hanya makan ikan asin setiap hari, bahkan kalaupun tidak ada ikan, ya, saya tidak disusahkan olehnya. Nah, dengan melihat itulah Elohim semakin tambahkan, ya. Yang tadinya di tenda biru, puji Elohim, sudah adalah papan ini yang melindungi, ya kan? Sudah adalah seng yang melindungi, sudah ada dinding yang melindungi, ya. Nah, itu perjalanan kami. Dengan apa? Iman dan perbuatan. Perbuatan kami apa? Di saat tidak ada apa-apa, perbuatan kami itu hanya percaya dan mau, rela. Ya, akhirnya Elohim pun menunjukkan jalan-jalan. Oke? Nah, jadi di sini Elohim katakan, sampaikanlah, sulit bagi mereka untuk bertindak. Halo saudaraku terkasih, ya, ini semua kita yang ada di sini, ya, hampir 300 orang kita ini, ya. Berapa orangkah kita ini yang akan mampu melakukan ini? Apakah kita semuanya ini akan sulit melakukannya sebagaimana Elohim berfirman? Ya, tetapi di saat Elohim berfirman seperti ini, ingatlah di saat firman Elohim mengatakan, ya, binatang buas bisa dijinakkan, ya, namun tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah, katanya. Keras nggak teguran itu? Ya. Binatang buas bisa dijinakkan, jadi singa bisa dijinakkan, apalagi yang buas-buas. Beruang bisa dijinakkan, ya. Tetapi dikatakan tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa iya kita tidak bisa menjinakkan lidah kita? Bisa kan? Nah, tetapi itu, firman itu hanya untuk apa? Hanya untuk membuat kita supaya kita berjuang untuk menjinakkan lidah kita, ya. Nah, ini ada Pak Edward nih. Salam Pak Edward, lama tidak muncul, ya. Nah, jadi saya lanjut. Jadi pesan ini pun diberikan kepada Elohim, ya. Sulit bagi mereka untuk bertindak, ya. Ya sudah, di saat Elohim berfirman seperti ini, bertindaklah. Karena itu sama dengan orang tua. Pergi kau keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali, ya. Apakah apakah orang tua tidak menginginkan dia kembali? Namun tugas seorang anak itu, iya, pergi aku. Kenapa rupanya? Kan gak mungkin seperti itu, ya kan? Itu namanya pemberontakan, ya. Nah, tetapi yang ada seorang anak itu apa? Wah, saya sudah diusir nih. Ya sudahlah, jangan pernah kembali ke rumah ini, katanya. Ya pasti anak ini mau kembali, ya kan? Dengan apa? Ya, dia melakukan hal yang baik, ya. Dia tetap mengambil hati orang tuanya, ya, melakukan hal-hal yang baik. Sehingga kalaupun dia kembali, orang tuanya bilang apa? Orang dia sudah baik kok, ya. Apa diusir lagi? Kan enggak. Jadi pesan seperti ini adalah peringatan keras, ya. Nah, peringatan keras. Jadi ini Ibu Aletia, ya, homeschooling. Nah, jadi ini adalah peringatan keras, oke? Nah, jadi kalau Elohim katakan sulit bagi mereka untuk bertindak, maka bertindaklah. Nah, dikatakan lagi, sangat sulit bagi mereka untuk mengerti, sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan bumi ini. Aduh, sedih sekali hati Elohim, ya. Saya ulang dulu, saya baca supaya saudara bisa merenung. Sampaikanlah, sulit bagi mereka untuk bertindak, sangat sulit bagi mereka untuk mengerti, sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan bumi ini. Sampaikanlah, lakukanlah apa yang aku perintahkan bagimu saat ini. Jadi ingat dan ulang video ini, dengarkan kembali apa yang Elohim perintahkan, ya, bagi kita tadi, ya. Karena Elohim katakan, lakukanlah apa yang aku perintahkan bagimu saat ini. Karena sesungguhnya di saat kita taat dan melakukan perintah itu untuk kebaikan saudara, itu untuk keselamatan saudara dan saya, ya. Menjauhlah dari perkotaan. Berapa kali ini udah, ya. Sebab akan sangat sulit bagimu untuk bertahan, karena masa itu sungguh sukar bagimu untuk berdiam di satu tempat di mana seluruh perintah manusia yang berkuasa atas bumi ini harus dilakukan. Sebab engkau tidak akan bisa menjual dan membeli tanpa tanda tersebut. Pergilah. Sampaikanlah, kata Elohim, ya. Yahweh memberkati. Nah,
Jadi sudah saya sampaikan apa yang Elohim sampaikan kepada kita supaya kita bisa selamat dan terbebas dari penerapan yang akan diberlakukan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, yaitu dengan apa? Kita beriman penuh kepada Tuhan, kepada Elohim, dan kita melakukan perbuatan kita dengan apa? Mempersiapkan bahtera. Ya, keluarlah dari perkotaan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, berdoa, pasti Elohim mendatangkan orang-orang yang setakar imannya denganmu, yang bisa berpaut dan berpadanan, yang bisa satu roh, ya, yang bisa satu pengajaran, yang bisa sehati, sejiwa dan sepikir, ya, dengan saudara untuk menerapkan dan melakukan apa yang Elohim kerjakan, ya. Oke, ini untuk Pak Jaya. Dengarkan kesaksian saya tadi, karena tidak mungkin lagi saya mengulang, ya. Nanti Bapak ulang lagi video saya, karena sebelumnya, ya, saya pun mengontrak di kota sana, ya. Bu Heni tidak punya rumah, dan lebih ngerinya Bu Heni nggak punya uang, karena Bu Heni hanya dipercayakan untuk pelayanan, dan pelayanan bukan ada loh donaturnya, ya. Oh, saya nggak punya donatur. Ya, donatur saya murni Elohim. Saya bahkan diperintahkan Elohim pelayanan tanpa janji yang pasti dari dunia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pendeta yang menggembalakan di satu gereja ada janji yang pasti dari dunia nggak? Adalah, ya, jemaatnya ada, ya, sekian puluh atau sekian ratus persembahan kan ada, ya kan, persepuluhan lengkap. Jadi terjamin hidup mereka. Kalau saya berjalan, ya, hidup saya dengan jaminan daripada Elohim saja, ya. Jadi saya melayani bukan diperintah dari gereja manapun. Jadi kalau saudara bertanya, ibu ini dari gereja mana? Gereja Elohim langsung, ya. Nah, jadi saya tidak ada gaji dari pusat mana, ya. Gaji saya ya dari Elohim, dan itu pun bukan gaji loh, tetapi itu berkat-berkat yang Elohim perintahkan, ya, kepada pelayanan ini, untuk mendukung pelayanan ini, sebagaimana murid-muridnya juga di zaman para muridnya ada, dan mereka itu pun kan berjalan seperti pelayanan ini loh, ya. Apa mereka itu diutus oleh para imam? Oh tidak, ya. Apa mereka itu diutus oleh bait suci? Tidak, ya. Mereka itu berjalan seturut dengan perintah Elohim, ya. Dan orang-orang yang dilayani dan yang merasa terberkati, mereka jugalah yang memberkati pelayanan mereka, seperti itu, ya. Nah, jadi mereka tidak ada gaji loh dari imam-imam kepala atau dari organisasi bait suci saat itu, nggak ada, ya. Jadi pelayanan ini juga, tim pelayanan kasih berjalan demikian. Nah, jadi kalau masalah kesusahan, satu contoh, ya, saya ada di kota dan saya ngontrak, ya, dan saya melayani bukan perintah dunia. Jadi sehingga tidak ada gaji menetap yang harus saya terima istilahnya untuk menjamin hidup saya, tetapi saya punya Elohim. Mana lebih besar? Ya, Elohim dong. Jadi mari miliki iman seperti itu, maka percaya, ya. Maka percaya hidupmu akan diberkati, ya. Nah, oke. Ini pesan Elohim bagi kita. Saya akan lanjut kepada tadi cerita bagaimana sekarang gereja-gereja, ya. Nah, ini ada satu pesan yang kebetulan saya baca, ya, yang share seperti ini di tim ini. Yang lain pada kemana? Yang lain sekarang sudah memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat, sudah memikirkan apa yang masuk ke perut, sudah memikirkan keangkuhan hidup, sudah memikirkan kenamaan. Karena sudah banyak sekarang yang menyatakan diri sebagai Elohim tanpa mereka sadari mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Mereka senang untuk dipuji. Mereka banyak yang telah mencuri kemuliaan Elohim, dan banyak orang yang telah melayani itu hanya untuk apa? Untuk bangun gereja besar di mana-mana sebagai ajang bisnis, ya.
Dan kenapa saya bisa berdiri dan menyampaikan ini semua dan dengan lantang bisa berani? Karena apa? Saya tidak terikat oleh dunia. Ya, saya terikat di dalam Elohim. Apa yang Elohim sampaikan akan saya sampaikan, karena saya tidak takut akan dunia tetapi takut kepada Elohim. Ya. Nah, karena saya tidak mencari jemaat, nah supaya apa? Supaya saya diberkati, ada persepuluhan yang masuk segala macam. No. Itu bukan visi misi daripada tim ini. Kalaupun saudara memberkati, ya terpujilah Elohim yang memakai tangan-tangan siapapun untuk memberkati. Namun kita tidak pernah ya mengandalkan tangan-tangan itu ya sebagai sumber penghasilan, tidak. Tetapi sekarang sudah banyak yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, menjadikan pelayanan sebagai profesi. Itulah yang menjadikan salah. Itulah yang menjadikan hati Elohim berduka. Ya, sehingga bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun pelayanan itu berjalan, namun jemaat imannya masih stagnan di situ-situ aja, hanya sebagai jemaat saja terus ya, yang tanpa punya hati untuk melayani yang lain. Karena sesungguhnya di saat para rasul melayani jemaat Elohim, tekankan kepada jemaat-jemaat agar mereka pun tiba saatnya untuk melayani sesamanya. Ya. Tetapi lihat kualitas jemaat di zaman ini yang dari tahun ke tahun stagnan di situ saja. Kenapa? Ya, karena dari kepalanya saja belum berkemenangan. Ya. Kepala banyak yang memerintahkan kita harus memberi. Pernah saya mendengarkan di YouTube ada seorang ya yang cukup terkenal juga, yang saya kaget mendengar dia waktu menyampaikan tentang persepuluhan. Ngapain sih memaksakan jemaat memberikan persepuluhan daripada uang-uang ini ya? Nah, ini sebenarnya korban apa, persembahan apa? Ya. Karena sesungguhnya yang Elohim mau persembahan kita yang sepenuhnya itu adalah tubuh, roh, dan jiwa kita. Dan saya mau meminta kepada saudara juga, saya akan meminta persembahanmu, yaitu apa? Tubuh, roh, dan jiwamu yang engkau persembahkan kepada Elohim. Itu cukup bagi kami. Karena apa? Ya, bagi kami bagaimana saudara menyenangkan hati Tuhan, hati Elohim. Itu sangat menyenangkan. Jadi seseorang ini memberitakan tentang persepuluhan, ya, dimana beliau menerapkan, ya, kalau tidak memberikan persepuluhan seperti mencuri apa yang menjadi bagian daripada Elohim. Apa ini, menakut-nakuti jemaat aja kerjaan ini. Ya. Jadi, tapi yang ngerinya, dia membuat ilustrasi. Ada lagunya. Dia bilang, persembahan kami. Nah, dengan pedenya mereka bernyanyi, katanya seperti itu. Waduh. Ya. Nah, lagu ini udah lagu zaman dahulu ya. Yang bahkan dulu waktu saya masih sekolah minggu. Dulu kan sekolah minggu ya. Nah, jadi ini kan selalu kita naikkan seperti itu. Nah, dia mau mencontohkan lagu ini. Persembahan kami sedikit sekali. Nah, udah sedikit, dibilang lagi katanya. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, di situ dia sudah mengejek jemaat dengan mengatakan sudah sedikit, dikatakan lagi seperti ini katanya. Dan seseorang ini menyambut lagi. Kemudian Tuhan katakan dari atas. Gimana jawabannya dibilang ya? Apa? Persembahan kamu sedikit sekali. Nah, tapi intinya itu mengejek sekali. Kiranya engkau terimalah dengan sedih hati katanya. Jadi seperti Elohim membalas katanya dari atas ya. Kalau anugerah yang Elohim berikan itu sedikit dan kiranya engkau terimalah dengan sedih hati. Apa seperti itu? Apa di hadapan Elohim itu melihat sedikit banyaknya jumlah uang yang kita berikan? Ya. Dan mengatakan lagi, dan Elohim jawab dari atas. Berkat, oh ya. Jadi dibalasnya kayak gini. Dan kemudian Tuhan menjawab katanya, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan sedih, pilu hati atau sedih hati, ya, dengan pedih hati. Mana
ada Tuhan menyampaikan seperti itu. Waktu saya lihat video itu, di sini kegeraman Elohim saya rasakan sangat besar kepada dia. Sangat besar kepada dia. Ya. Dan di situ saya mengingat bagaimana Elohim pernah memperlihatkan dia kepada saya di dalam mimpi. Ya. Nah, coba, apa ada seperti itu? Apa Elohim melihat, jemaatmu ada yang kasih 2.000. Jemaatmu ada yang kasih 1 juta, ya. Nah, jadi yang kasih 1 juta ini ku kasih berkat lebih lah ini. Ingat nggak persembahan janda itu? Ya. Ingat nggak bagaimana Elohim mengatakan ya persembahan siapa yang lebih banyak? Ya. Mengapa kita harus menilai dan menakut-nakuti jemaat dengan besar kecil jumlah yang mereka berikan? Wow. Siapa kita ini di hadapan Elohim? Ya. Nah, parah ini, ya. Jadi yang seperti ini yang membuat hati Elohim berduka. Mau jemaat kasih persembahan atau tidak, ya, itu bukan urusan kita, ya. Karena Elohimlah yang akan berperkara atas hidup mereka. Di saat mereka terberkati dengan pelayanan yang kau kerjakan, ya, namun mereka tidak menghargai apa yang Elohim kerjakan, itu kan urusan Elohim, ya. Dan bagaimana kalau sekiranya mereka tidak mampu? Nah, makanya melayanilah dengan tulus ikhlas. Jadi kalau saudara melayani, satu contoh saudara penginjil, ya, jangan pernah harapkan berkat. Ya. Nah, jangan pernah untuk mengharapkan itu, tetapi harapkanlah, ya, pengharapan yang lebih besar dari dirimu di saat engkau menerapkan itu kepada mereka, dan mereka pun ada pelepasan, ada kelegaan, dan mereka pun menerima. Itulah yang menjadi persembahan yang terbesar, yang sesungguhnya menyenangkan hati saudara. Karena apa? Itu menyenangkan hati Elohim, ya. Nah, jadi bertobat. Kalau saudara melayani mengharapkan berkat, bertobat saudara, ya. Karena berkat itu perintah daripada Elohim. Tetapi saya sampaikan juga kepada jemaat, ya, jikalau engkau diberkati oleh orang-orang yang melayanimu, ya, kalau memang Elohim gerakkan hatimu untuk memberkati, maka lakukan. Jangan pula pelit, ya. Karena apa? Itu juga firman. Bukan saya katakan supaya saudara memberkati pelayanan ini, bukan. Tetapi saya hanya menerapkan sebagaimana firman menyampaikan kepada saudara. Karena saya heran, ya, untuk kedukun luar biasa manusia-manusia ini membawa memberikan persembahannya, ya. Tapi untuk yang namanya hamba-hamba Elohim, luar biasa juga pelitnya jemaat-jemaat untuk memberkati hamba-hamba Elohim. Padahal apa? Dukun itu membawa kepada kebinasaan. Hamba Elohim, apalagi yang benar-benar diurapi, ya, membawa apa? Kepada kebenaran. Dan kebenaran inilah nantinya yang akan menyelamatkan. Nah, karena banyak juga orang sangat kikir, ya. Orang kikir itu kemana? Ada tertulis di Wahyu, ya. Nggak enak aku sampaikan, kan gitu. Jangan kikir, ya, baik terhadap sesamamu, baik kepada siapapun, ya, jangan terlalu kikir. Nah, dan sekarang gereja-gereja sudah menerapkan memberikan persembahan itu dengan apa? QRIS, ya, yang sesungguhnya QRIS ini kalau kita kenal itu apa, ya, itu kan perkembangan teknologi, ya kan? Nah, habis gimana? Nanti kan mata uang tunai ini akan ditarik. Nah, di saat ini ditarik, kita masuk ke mana? Ke digital. Nah, di saat digital seperti apa? Ya, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi dengarkan ini, ya. Nah, jadi jangan terlalu sepele lah. Jadi ya sudah, bagi saudara yang sudah mengetahui untuk tidak sama dan serupa, sudah datang ke gereja itu beribadah, ya. Kalau memang kau masih mau memberi persembahan, berikan tunai. Kalau ditolak, kasih pakai fakir miskin dan janda-janda. Nah, itu saya sampaikan kepada saudara. Udah. Kalau mereka menolak uangmu yang tunai tadi, berikan persembahanmu itu kepada fakir, miskin, dan janda-janda dan siapapun, ya, yang Elohim gerakkan di dalam hatimu untuk memberikan, ya. Jangan paksakan dirimu untuk sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Dan kepada gereja-gereja yang menerapkan hal-hal seperti ini, saya sampaikan, berdoalah, minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk membimbing dan menuntunmu untuk melakukan apa yang pantas engkau lakukan, apa yang pantas engkau kerjakan, ya. Jangan asal mengikuti perkembangan teknologi, ya. Jangan asal mengikuti perkembangan teknologi tanpa tanya
Roh Kudus, ya. Tanpa tanya Roh Kudus. Jadi tanya apapun itu. Sedangkan saya sendiri kemarin macet-macet jaringan, saya berdoa, Bapak ini ada si bintang lingi itu, ya. Nah, karena saya nggak bisa sebut namanya, takutnya dikena spam, ya kan. Nah, saudara aja yang membahas Inggris kan, ya. Si bintang lingi ini katanya kan itu sekarang yang menjadi satelit nomor 1 untuk melancarkan jaringan, ya. Nah, tapi di saat saya berdoa, Elohim tidak menggerakkan saya untuk mempergunakannya. Bahkan saya dijelaskan ini apa, ya. Nah, saya hanya tetap berdoa. Kan ada beberapa bulan nih, 1 bulan lebih kali kita nggak live streaming, ya. Nah, itu karena apa? Jaringan nggak bisa, tapi kami tetap berdoa. Nah, sampai akhirnya kami cari-cari tahu, ya, dari internet juga kami cari tahu apa sih yang bisa agak lancar jaringan itu tanpa kita mempergunakan si 6G ini tadi, ya. Karena nanti itu bagian daripada 6G yang akan memancarkan gelombang-gelombang kepada tubuh manusia, ya. Nah, jadi dan Elohim buka jalan dengan kartu SIM card yang baru, ya. Nah, yang kita pakai yang katanya jaringannya di pedesaan lancar, dan inilah kita sekarang ada. Dan saya melihat ini sudah 1,5 jam dan lancar. Terpujilah Elohim. Jadi masih diizinkan, ya. Nah, jadi ini kita sudah dengar bagaimana berita-berita sudah menyampaikan tentang penerapan si digital ini, ya. Sudah terbuka. Nah, sekarang apakah mata rohani saudara belum terbuka akan semua ini? Atau apakah saudara hanya menganggap ini satu kemajuan teknologi, ya? Dan saya sampaikan kepada saudara, ini bukanlah hanya sebatas kemajuan teknologi, tetapi memang ini adalah penggiringan ke satu mata uang yang telah dinubuatkan sebelumnya, ya. Satu mata uang itu bukan berarti nanti jadi dolar semua, tidak. Karena tidak mungkin, ya. Yang euro gimana? Mata uang kami lah. Yang rupiah, mata uang kami lah, ya. Nah, jadi tidak menjadi merupakan $1 atau menjadi mata uang itu menjadi dolar atau mata uang menjadi rupiah. Nah, bukan seperti itu penggiringannya. Tetapi penggiringannya yaitu apa? Sistem, yaitu digital. Itulah mata uang itu nanti. Jadi kita melakukan transaksi hanya melalui digital dan berkembang nanti sampai kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi itu berawal dari tabungan kita yang didigitalkan, ya. Sudah paham sejauh itu, ya. Jadi saatnya bertindak. Tadi Elohim berfirman, ya, lakukanlah firmanku yang aku sampaikan padamu saat ini, jauhkanlah perkotaan, ya. Dan memang ini sudah agenda yang telah mereka lakukan dan yang telah mereka rapatkan dan yang telah mereka putuskan, bukan di hari-hari terakhir ini. Itu sudah dirancangkan, ya. Nah, itunya berulang kali ku sampaikan kepada saudara, datang ke sini karena ada satu yang tidak bisa saya tunjukkan kepada saudara di layar ini, karena kalau saya tunjukkan itu, ya, selesai, ya. Karena apa? Itu pun kami dapat bukannya ada yang kirimkan, tetapi tangan yang mengetik dan tiba-tiba ya mencari sesuatu kami ini, dan tiba-tiba ada muncul, dan di saat itu muncul kami cek, oh ternyata sesuatu yang rahasia, dan dari situlah kami mengetahui, ya. Coba saudara pikirkan, ya, kalau saudara mengikuti perkembangan teknologi, kenapa selalu ada angka 2030 yang mereka sampaikan? Nah, kenapa, ada apa ini, ya? Dan kenapa sudah mulai diperkenalkan si robot-robot ini? Dan film-film, kalau saudara perhatikan, sudah mereka kasih signal, ya. Dan apa yang ada di kutub utara sana, ya, apa sebenarnya rahasia-rahasia yang kita tidak tahu? Siapa sebenarnya yang menerapkan peraturan-peraturan ini semua? Apakah itu mutlak hanya pemerintahan kita, ya?
Apa tujuan daripada peraturan-peraturan ini sebenarnya? Dan siapa sesungguhnya binatang yang keluar dari bumi itu? Siapa sesungguhnya penguasa yang menguasai semua ini? Ya, siapa sesungguhnya yang telah mengacau balaukan ya dunia ini? Siapa sesungguhnya yang telah berdiri sebagai pembinasa keji? Yang sesungguhnya Elohim telah bukakan bagi kita semua. Dia telah berdiri. Dan di saat engkau hidup di dalam Elohim, engkau akan mengenalinya. Engkau akan mengetahui siapakah di balik perpecahan daripada gereja-gereja. Engkau akan mengerti siapakah pendiri menara Babel yang memecah belah umat Elohim. Engkau akan mengerti siapakah pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Engkau akan mengerti siapakah yang disebut sebagai pendamai palsu. Engkau akan mengerti siapa yang disebut sebagai Mesias palsu. Engkau akan mengerti siapa yang disebut sebagai penyesat. Ya. Semua engkau akan pahami apa sesungguhnya yang sedang dikerjakan di bumi saat ini. Kenapa pemaksaan-pemaksaan itu dilakukan? Di mana hak asasi kita? Peraturan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Jangan tutup mata rohanimu untuk mengenal keadaan ini, untuk melihat keadaan ini. Yang sesungguhnya Elohim telah menyingkapkan kebenaran ke dalam bumi ini. Dan sungguh Elohim telah berfirman, ini adalah akhir zaman. Sangatlah sedikit mereka yang menuju kepada kemuliaan Elohim. Karena sedikitlah mereka yang akan bisa bertahan. Sedikitlah mereka yang akan mampu untuk berjuang dan berdiri untuk mempertahankan iman percaya mereka kepada Elohim. Karena akan tiba masanya aniaya akan dinyatakan ke dalam seluruh penjuru bumi. Sebab sebelum kedatangan anak manusia, maka siksaan berat akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Aniaya besar akan terjadi. Maka setiap umat manusia yang kepadanya dianugerahkan tanda di dahi dan di tangan mereka kemuliaan Elohim, mereka pun mengalami kesusahan oleh karena perjuangan mereka mempertahankan iman kepada Elohim. Dunia akan menolak mereka yang berdiri sebagai saksi bagi kemuliaan Elohim. Dunia akan menganiaya orang-orang yang akan berdiri sebagai saksi-saksi yang akan bersaksi hanya bagi kemuliaan Elohim. Maka dengarkanlah apa yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Sebab sesungguhnya Elohim yang telah berfirman bagi engkau. Diberkatilah engkau yang mendengarkan seruannya. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Diberkatilah seluruh keluargamu dengan kesetiaan dan ketaatanmu akan segala firman-Nya. Sebab sungguh Elohim akan berdaulat bagi setiap orang yang selalu berseru-seru di dalam nama-Nya, yang senantiasa setia melakukan seluruh perintah-perintah-Nya. Di dalam perintah-perintah-Nya lah engkau akan dinyatakan sebagai anak-anak milik kepunyaan-Nya. Sebab di dalam perintah-Nya engkau menyatakan kasih-Mu kepada Elohim. Sebab kasih kepada Elohim adalah hukum yang terutama di dalam kehidupanmu. Dan nyatakanlah kasih-Mu kepada sesamamu manusia. Kasihilah mereka sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebab sungguh
kasih inilah kegenapan yang telah Elohim nyatakan kepada seluruh bumi ini untuk mempersatukan umat manusia ke dalam kerajaannya. Diberkatilah engkau yang selalu setia melakukan segala kehendak Elohim. Hosana Yahushua HaMashiach, Sang Juru Selamat bagimu yang telah datang dan yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Berikanlah hatimu, berikanlah hidupmu untuk duduk diam dalam hadiratnya, menyalakan pelitamu, mempersiapkan minyak dalam buli-buli yang akan senantiasa engkau sediakan sampai hari kedatangannya untuk menyelamatkan engkau, hai umat yang kudus, hai engkau yang selalu setia dan melakukan kehendaknya, hai engkau yang berkenan di hadapannya. Diberkatilah engkau. Hosana Yahushua HaMashiach, glory, Hosana Yahushua HaMashiach, Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Hosana, haleluya, ya Hosana. Haleluya, Hosana Yahushua HaMashiach, Hosana, haleluya, Hosana, haleluya, Hosana, haleluya. Haleluya. Elohim berfirman, diberkatilah engkau yang selalu setia mendengarkan seruannya. Jadi terima kasih buat saudara-saudara yang selalu setia dalam channel ini. Tetap beritahukan kepada sanak saudaramu, bagikan mereka untuk mendengarkan seruan Elohim. Ingat, channel ini ada hanya bagi kemuliaan Elohim, karena Elohimlah yang kita permuliakan dan dipermuliakan. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara terkasih, dan salam dari kami bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang turut menyenangkan hati Elohim. Dan tetap kami akan sampaikan kepada saudara, jangan tunduk dengan tanda bilangan tersebut. Mari kita saling berkomunikasi supaya kita saling menolong dan meneguhkan, ya, supaya kita saling membantu, ya, kemanapun saudara melangkah, ya. Biar kiranya Elohim menuntun. Saya pun siap untuk menuntun saudara, karena di saat saudara minta tolong, kalau Elohim taruhkan di hati saya, ya, tuntun mereka, saya pun akan menunjukkan kepada saudara, ya. Kalau saudara mau mencari lahan atau apapun, ya, saya akan berdoa. Kalau sekiranya itu Elohim katakan carikan lahan kepada mereka, saya akan mencarikan. Saya akan membantu saudara, karena hanya itu yang bisa saya lakukan kepada saudara. Mari kita tutup ibadah kita satukan hati kita berdoa. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.